Merhaba, selamat datang di podcast kita. Nah, jadi hari ini teman-teman kita bakalan bincang-bincang sedikit tentang The Dim Sum Bites. Gimana sih perjalanan karir seorang owner The Dim Sum Bites? Nah, boleh nih Kak Uci kenalin dulu kamu nih siapa sih? Halo semuanya, kenalin aku Urai Sucindra Aini. Teman-teman bisa panggil aku Uci. Saat ini aku umurnya 21 tahun. Aku cuman anak kabupaten yang berasal dari Kabupaten Sambas di ujungnya Kalimantan Barat, guys. Saat ini aku berkuliah juga di IAIN Pontianak. Dan kebetulan aku punya bisnis namanya The Dim Sum Bites. Wow, keren ya, di umur 21 tahun loh guys. Itu udah berani memulai bisnis kecil-kecilan. Ya meskipun cuma kecil-kecilan ya Kak Uci ya. Iya. Oke, gimana sih Kak Uci perjalanan dari awal pembuatan The Dim Sum Bites ini? Kok bisa kepikiran gitu Kak Uci mau memulai bisnis gitu? Jadi guys, The Dim Sum Bites itu lahir di dapur sederhana aku di kontrakan kecil aku di Pontianak ini. Itu awal mulanya tuh dari aku yang suka masak aja sih, terus teman-teman aku suka nyobain gitu. Karena kata teman-teman aku nih enak nih gitu, pada nyuruh jualin. Terus aku cobalah itu. Aku pertama kali nyobanya itu tuh pas mata kuliah entrepreneur. Aku punya mata kuliah yang awalnya tuh bikin aku bisa ngeluarin produk ini gitu. Awalnya cuma tugas kuliah guys, tapi karena tugas kuliah itu aku jadi bisa ngebangun The Dim Sum Bites ini. Wow, ceritanya sangat-sangat sederhana tapi cukup membuat orang-orang terinspirasi ya. Bermula dari hobi memasak, terus berpikir untuk membangun bisnis kecil-kecilan. Wow, sangat keren ya Kak Uci. Nah, kenapa Kak Uci memilih namanya itu The Dim Sum Bites ya? Jadi teman-teman, nama The Dim Sum Bites itu lahir di pikiran tengah malam sih sebenarnya. Wow. Jam rawan gitu. Ya, jam-jam overthinking ya. Betul sekali. Aku kan emang anaknya suka dimsum banget ya. Nah, terus di Pontianak ini kan yang rame-ramenya tuh kan dimsum yang porsinya, bentuknya, ukurannya tuh yang gede-gede ya. Iya, benar. Terus aku tuh kalau makan dimsum itu tuh yang gede-gede itu harus pakai potong. Iya. Kalau ngeliat budaya orang Chinese, makan dimsum itu sekali hap. Yang mungil-mungil ya. Iya. Karena mulut aku kan kecil ya. Iya, benar. Yang gede-gede tuh nggak muat sekali hap di aku. Jadi aku memutuskan, kenapa sih dimsum tuh nggak ada yang versi bites kayak brand besar tuh ada Bang Bang Bites. Iya. Oreo Bites. Nah itu aku terinspirasi dari sana. Jadi aku terinspirasi dari sana dan lahirlah The Dim Sum Bites ini dengan ukurannya kecil, sekali hap langsung masuk. Wow, dan kita nggak perlu repot-repot lagi tuh potong-potong kan, dan ngebuat nggak belepotan juga ya sih. Nah, betul sekali, itu tujuannya. Wow. Jadi sekali kita makan itu langsung hap dan nggak belepotan. Kalau di beberapa kafe itu kita sering pesan yang agak besaran ya, Kak Uci ya, dan itu perlu dipotong. Dan kadang juga ada yang yang rasa mentai. Nah, kadang bikin belepotan karena ukurannya tuh lumayan gede ya. Keren, sangat keren ya pemilihan namanya. Tadi kita udah bicara nih tentang asal namanya, kenapa bisa itu. Dan ternyata teman-teman, Kak Uci itu terinspirasi dari brand yang lumayan besar ya, yaitu Bang Bang Bites ya. Iya. Wow, langsung loh inspirasinya di jam-jam overthinking dengan kepikiran di brand besar. Keren sih Kak Uci, itu tangan dulu. Nah, gimana sih cara Kak Uci
membranding dimsum bites ini supaya teman-teman di luar itu atau orang banyak itu bisa kenal gitu dengan produknya Kak Uci? Masalah branding nih teman-teman, itu tuh sebenarnya adalah pertanyaan yang cukup berat bagi aku karena sampai sekarang pun aku masih belajar ya teman-teman. Aku tuh udah mulai belajar nge-branding sesuatu itu tuh sejak semester 2 perkuliahan. Aku udah aktif di HMPS itu sebagai aku udah aktif di himpunan mahasiswa program studi di TBI di prodi aku. Itu tuh sejak semester 2. Nah, di sana tuh aku bergabung di bidang kominfo, di bidang komunikasi dan informasi. Nah, di sana tuh aku udah mulai tuh belajar nge-branding gimana sih kita bikin IG himpunan kita tuh agar dikenal oleh masyarakat, oleh orang banyak, gak cuman anak-anak di prodi gitu. Nah, mulai dari situ aku dapat ilmunya nih. Akhirnya aku gunain buat nge-branding The Dimsum Bites. Dimsum Bites itu aku desain sendiri pamfletnya, aku edit sendiri videonya dengan bantuan teman-temanku pastinya. Dan karena aku juga aktif di dalam dan di luar kampus ya teman-teman, aku minta bantuan tuh sama teman-teman aku yang ada di dalam maupun di luar kampus untuk share pamflet dan video-video dan konten-konten aku yang ada di IG The Dimsum Bites. Follow ya. Wah, ingat guys, follow ya Instagramnya The Dimsum Bites. Nah, tadi kan cara nge-brandingnya itu Kak Uci dapatnya dari pengalaman menjadi kominfo di salah satu organisasi kampus ya. Iya. Wah, keren sih guys. Ini contoh pengalaman yang benar-benar diterapin buat bangun karir sendiri. Nah, gimana sih Kak Uci menangani persaingan antar penjual dimsum seperti itu? Kayak sekarang kan kalau kita lihat tuh penjual dimsum tuh udah di mana-mana ya. Nah, gimana nih cara Kak Uci biar produknya Kak Uci, The Dimsum Bites itu nggak kalah saing sama teman-teman yang lain? Gimana nih? Itu tadi The Dimsum Bites ini beda dari yang lain. Oh iya. Jadi kalau teman-teman nyarinya dimsum yang buat sharing, kecil tapi rasanya masih tetap enak, itu cari aja di The Dimsum Bites. Oh, karena tadi apa ukurannya lebih kecil dan enak buat dibawa kemana-mana, isiannya banyak, terus nggak bikin belepotan juga teman-teman. Iya, kita juga konsisten soal rasa. Nggak berubah-ubah. Iya, dan kita juga milih bahan bakunya itu secara langsung, aku sendiri yang milih. Belanjanya sendiri, ngebuatnya sendiri, ngedit pamfletnya sendiri, ngebrandingnya sendiri. Wow, keren. Kita tepuk tangan dulu buat Kak Uci. Keren banget sih. Pernah nggak sih Kak Uci merasa ragu untuk lanjut berjualan ini? Kayak tadi kan awal mula berpikir untuk berjualan itu karena di jam-jam overthinking. Nah, iya. Pastinya di jam-jam tersebut juga Kak Uci bakalan mikir kayak bener nggak ya aku jualan ini di tengah persaingan yang lumayan banyak ya antar penjual dimsum. Nah, apa sih yang membuat Kak Uci juga merasa harus bertahan gitu? Namanya juga bisnis ya teman-teman, pasti ada up and down. Oh iya betul. Kalau up-nya itu pasti ketika lagi banyak orderan. Nah, aku tuh pernah sekali down dan sempat banget kepikiran itu tuh waktu libur semester teman-teman. Jadi pas libur semester itu kan teman-teman aku yang biasanya jadi pelanggan setia aku tiap aku open order itu tuh pada gak pesan karena kan kayak mereka nggak ada di Pontianak kan, mereka pulang kampung dong pastinya kalau libur semester. Jadi mereka nggak pesen dong sama aku karena jauh ya. Iya, karena itu kayak aku tuh overthinking karena customer aku tuh cuman dari teman-teman deket aku. Selama liburan itu tuh orderan aku tuh sepi-sepi banget.
tapi aku kayak yang tetap aja open order walau kayak yang pesen cuma 1 atau 2 orang, karena aku nggak ada kegiatan juga kan selain kuliah. Jadi buat ngisi waktu luang aku juga, walaupun ya tetap sedih tapi gak lama tuh teman-teman, kayak seminggu, enggak seminggu, 2 minggu kemudian tuh tiba-tiba rame ternyata. Tahu nggak kira-kira apa? Kenapa tuh? Promosinya berhasil, branding betul lagi Kak. Ada salah satu konten kreator yang nge-review produk aku guys. Sampai loh di konten kreator ya. Konten kreator di Pontianak yang nge-review produk aku. Boleh spill nggak Kak Uci siapa namanya? Aduh kayaknya bisa deh. Oh iya, mungkin orang maaf ya guys, kita nggak spill dulu, tapi The Dim Sum Bites ini pernah di review sama salah satu konten kreator Pontianak. Kalian harus ini sih, pesan sih kata aku. DM ya, The Dim Sum Bites. DM. Terus aku juga tetap memilih untuk bertahan ya, karena aku anak rantau sih. Aku tetap perlu duit walau cuma sedikit. Itu yang paling itu hal paling besar yang membuat aku tetap bertahan gitu. Meskipun bisnisnya kecil-kecilan dan penghasilan keuntungannya nggak seberapa, tapi cukup ya untuk kita yang anak rantau. Cukup lah buat nambah-nambah buat ngopi. Apalagi sekarang kita nugas perlu kopi gitu kan ya teman-teman. Wow, keren sih. Aku approve banget buat keberanian dan kepercayaan diri Kak Uci dengan usahanya. Wow, dia di mana-mana produksinya sendiri loh teman-teman, dari mulai belanja, terus memasaknya terus jualnya. Kalau ada yang order, kalian bayangin deh teman-teman, gimana pas rame-ramenya orang beli di tengah kesibukan kuliah, beliau yang produksi sendiri. Wah, keren sih teman-teman, tepuk tangan dulu sih kita made by order ya teman-teman, jadi ketika ada yang pesan baru kita buatin. Jadi selalu fresh. Nah itu teman-teman poin plusnya. Jadi teman-teman jangan lupa follow IG-nya ya, nanti di sini dicantumin. Rajin gitu. Editor tolong tambahin. Editor ya, mana editor? Kak Uci kan udah usahanya udah keren banget ya, di tengah kesibukan, di tengah adalah pasti keraguan, dan memilih untuk bertahan tetap berjualan The Dim Sum Bites ya. Nanti The Dim Sum Bites ini Kak Uci mau bawa arahnya kemana gitu? Apakah bakalan Kak Uci bawa brand ini sebesar-besarnya kayak inspirasinya tadi itu di Bang Bang Bites gitu kan? Apakah hanya tetap stay di bisnis kecil-kecilan tapi konsisten? Gimana tuh Kak? Aku pengennya tetap bertahap sih. Mungkin belum sampai ke sana ya. Tapi aku tuh pengen banget The Dim Sum Bites itu dikenal oleh banyak orang. Saat ini kan aku baru PO ya, walaupun udah kemana-mana, tapi aku masih open PO. Nah, mungkin nantinya tuh aku pengen punya outlet sendiri. Terus mungkin The Dim Sum Bites mungkin bisa masuk ya ke kafe-kafe. Wah, ini sih. Jadi kayak The Dim Sum Bites itu punya, mungkin nanti baru bisa terrealisasi setelah aku lulus kuliah kali ya. Mungkin The Dim Sum Bites bisa jadi The Dim Sum Bites itu bakal ada versi frozennya. Jadi teman-teman bisa bawa pulang. Jadi teman-teman bisa bawa pulang dan kukus sendiri. Mungkin baru sampai itu aja sih. Aku belum mikirin yang bikin brandnya itu terkenal banget. Cuman aku pengen orang sePontianak tahu sih The Dim Sum Bites ini. Ya pelan-pelan tapi pasti ya teman-teman. Wow, keren sih Kak Uci. Nggak yang langsung ngejar terkenalnya, tapi pelan-pelan konsisten kayak gitu. Iya, betul. Setidaknya ada penghasilan untuk sehari-hari ya. Iya. Saat di suasana hiruk pikuknya kuliah, mencari kesibukan lain selain mengerjakan tugas ya. Keren sih. Tepuk tangan dulu.
Nah, teman-teman, tadi kita udah dengar nih cerita dari awal mula nama The Dim Sum Bites, terus inspirasinya itu ternyata dari brand besar yaitu Bang Bang Bites. Nah, Kak Uci kan udah berani memulai usaha kecil-kecilan di tengah kesibukan kuliah yang wah pasti sangat-sangat sibuk ya, apalagi di semester yang udah pertengahan ke atas itu. Iya betul. Duh, pasti pusing banget ya Kak Uci ya. Tapi kita lihat Kak Uci berani memulai meskipun dengan usaha kecil-kecilan yaitu jualan dimsum. Nah, Kak Uci ada nggak sih pesan yang pengen disampaikan ke teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain itu juga berani memulai gitu, nggak cuma hanya berpikir di jam-jam rawan overthinking itu, tapi juga berani mengambil aksi seperti itu. Kak Uci, boleh nih pesannya disampaikan kepada teman-teman? Ada banget nih Muti. Wow. Ada banget. Jadi teman-teman, ketika kamu pengen sesuatu tuh kayak mulai aja dulu. Bener guys. Apa sih? Mulai aja dulu. Nggak harus siap 100%. Yang penting kamu berani buat mulai, kamu berani ambil langkah. Karena kadang tuh kesiapan tuh jalan ikut beriringan sama kita gitu. Nggak apa pelan-pelan, yang penting continue, jangan berhenti gitu sih. Betul. Ya. Wow, makasih Kak Uci buat ceritanya hari ini. Kalau menurut aku ya, bagi aku itu ceritanya cukup menginspirasi aku ya, karena kayak di tengah kesibukannya mahasiswa, ikut organisasi lagi, Kak Uci berani melangkah untuk membuka bisnis. Itu keren banget. Sekali lagi kita tepuk tangan dulu buat Kak Uci. Semoga pesan yang Kak Uci sampaikan tadi bisa teman-teman jadikan motivasi untuk diri sendiri, nggak cuman berpikir tapi teman-teman juga berani untuk mengambil langkah untuk memulai. Aku setuju banget sama pesannya Kak Uci. Nah, jadi bincang-bincang kita hari ini sampai di sini aja teman-teman. Kita jumpa lagi di Podcast kita selanjutnya. bye. Damn. So show me family, all the blood that I